Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ananda semua. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita tentang gelombang bunyi. Kalau kemarin kita Ibu udah jelaskan melalui video pembelajaran tentang dawai atau senar. Nah, sekarang seperti sebelumnya kan udah diuraikan gelombang bunyi itu apa-apa aja yang kita pelajari. Efek Doppler, dawai udah dijelaskan pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut dengan pipa organa, ya. Kita lanjut dengan pipa organa. Sebelum memulai pembelajarannya tentang pipa organa, kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Nah, mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan bersama. Baik. Nah, kita lanjut dengan gelombang bunyi part 3. Ya, kita lanjut gelombang bunyi part 3. Nah, gelombang bunyi part 3 ini kita di sini akan membahas masalah tentang pipa organa. Nah, tentu Ananda semua pada bertanya, pipa organa itu apa sih sebetulnya? Pipa organa itu adalah, ya. Nah, pipa organa itu nanti terbagi atas dua. Ada yang disebut dengan pipa organa terbuka, ada yang disebut dengan pipa organa tertutup. Jadi ingat, nanti ini akan dibahas satu-satu dan penerapannya dalam kehidupan kita itu seperti apa. Ya, jadi pipa organa nanti terbagi atas dua. Yang pertama pipa organa terbuka, yang kedua pipa organa tertutup. Nah, apa itu pipa organa? Ya, apa yang dimaksud dengan pipa organa? Sebuah alat yang menggunakan kolom udara sebagai sumber bunyi. Jadi yang dikatakan dengan pipa organa di sini adalah sebuah alat yang menggunakan kolom udara sebagai sumber bunyi. Tentu kalian bingung, apa sih maksudnya ini? Dan di mana kita jumpai alat yang menggunakan kolom udara sebagai sumber bunyi? Nah, salah satunya ini. Ini seruling. Ya. Ini kan ada rongganya itu. Itu yang dikatakan dengan kolom udara yang nanti jika ditiup akan menghasilkan bunyi. Apalagi yang kedua, ini apa kalau kita sebut recorder ya? Sama prinsipnya, ada kolom udara juga, ada ruang untuk udara itu maksudnya ya. Nanti dalam kolom udara itu akan bisa menghasilkan sumber bunyi. Nah, ini lagi. Apalagi ini adalah pianika. Di situ kan nampak juga ini, yang ini ya, yang pertama tadi adalah seruling. Ini recorder kalau kalian sekarang ini di sekolah sering pakai ini ya. Terus ini pianika. Di sini juga ada kolom udara yang nanti jika ditiup akan menghasilkan gelombang bunyi. Nah, ini apa ini? Ini alat musik dari bambu ya. Seperti kulintang atau apa, itu kan ada kolom udara. Masih ada contoh yang lain seperti terompet, alat musik tiup yang lain seperti terompet. Itu juga termasuk ke dalam pipa organa, contoh dari pipa organa tersebut. Sekarang kita lihat itu satu-satu. Kita sekarang akan belajar tentang pipa organa terbuka. Apa sih yang dikatakan pipa organa terbuka dan apa bedanya dengan pipa organa tertutup? Nah, pada pipa organa terbuka ini, di sini kita akan mempelajari nada dasar. Ini kan tadi kan penerapannya pada alat musik. Pada alat musik itu, kalau kalian seperti dawai kemarin, ada istilahnya nada dasar, nada atas ke-1, nada atas ke-2, atau harmonik 1, harmonik 2, harmonik 3. Nah, begitu juga dengan pipa organa. Sekarang kita lihat dulu dengan pipa organa terbuka. Untuk nada dasar pada pipa organa terbuka, perhatikan gambar ini untuk nada dasar. Nah, nada dasarnya ini
namanya terbuka. Kalau gelombang stasioner, kalau dia terbuka, pasti yang terbentuk dulu adalah, kalau gelombang stasioner, kalau ibarat dawai kemarin dia adalah gelombang stasioner ujung terikat. Kalau pipa organa terbuka ini dia adalah gelombang stasioner ujung bebas. Nah, kalau ujung bebas yang terbentuk pertama itu adalah perut. Nih, jadi kedua ujungnya ini terbuka. Seperti ini. Jadi seperti ini, alat yang Ibu contohkan tadi itu yang mana di antara alat tadi merupakan pipa organa terbuka? Seperti seruling tadi itu adalah pipa organa terbuka karena ujung ke ujungnya itu terbuka. Ya, ujung ke ujungnya terbuka. Yang terbuka itu yang terbentuk pertama itu adalah perut. Setiap perut pasti simpul, baru kembali perut, baru kembali simpul, begitu seterusnya. Nah, untuk nada dasar, jadi ingat, kalau untuk pipa organa terbuka ini dibuka dengan perut, ditutup kembali dengan perut. Nada atas ke satu gitu juga. Ini berapa gelombang nih untuk nada dasar pada pipa organa terbuka? Ini dari perut ke simpul ini 1/4 gelombang. Dari simpul ini simpulnya di sini ya. Ini perutnya. Ini 1/4 lambda. Dari sini, dari simpul ke perut berikutnya, itu juga 1/4 lambda. Maka panjang dari pipa organa terbuka ini untuk nada dasar adalah L itu panjang, itu sama dengan setengah lambda. Maka ini jika dikalikan ke sini, lambda sama dengan 2 kali L. Ingat, lambda sama dengan 2 kali L. Nah, pola gelombang yang terbentuk untuk pipa organa terbuka apa? Pola gelombang yang terbentuk tentu perut, simpul, perut. Secara matematis, nah, untuk frekuensi nada dasar atau harmonik 1 itu, ingat ya, nada dasar itu sama dengan harmonik 1. Dapat kita ambil secara matematikanya di sini. Kita tahu untuk nada dasar berarti frekuensinya frekuensi 1 ya. Untuk nada dasar frekuensinya frekuensi 1. Kita tahu rumus umum dari frekuensi itu adalah V per lambda. Rumus umum dari frekuensi adalah cepat lambat dibagi dengan panjang gelombang. Nah, panjang gelombang di sini, berapa lambdanya untuk nada dasar? Lambdanya adalah 2L. Maka seharusnya di sini tadi lambda 1 ya. Jadi F1 sama dengan V per 2L. Dari mana dapat 2L nih lambda? Kita ganti dengan 2L. 2L di sini di mana? Lambda itu adalah 2L. Dapat 2L ini adalah karena panjang dari pipa organa terbuka itu untuk nada dasar L sama dengan setengah lambda. Dari mana dapatnya setengah lambda? Jarak dari perut ke simpul itu adalah 1/4. Simpul ke perut kembali 1/4. Berarti kalau dijumlahkan berarti 2/4. 2/4 itu sama dengan setengah lambda atau 1/2 lambda. Itu untuk nada dasar. Jadi untuk nada dasar tadi F1-nya sama dengan V per 2L. Sekarang siap nada dasar. Apa kemarin kita sebut? Kita sebut dengan nada atas pertama. Kalau untuk dawai, untuk pipa organa juga seperti itu. Nada dasar baru nada atas pertama. Nah, nada atas pertama ini perut, simpul, perut. Itu kan tadi sampai perut ini pola gelombang untuk nada dasar. Kalau untuk nada atas pertama, tambah simpul 1, tambah perut 1. Begitu seterusnya. Begitu aja seterusnya. Maka di sini kelihatan panjang pipa organa itu sama dengan lambda. Dari mana dapatnya? Iya, dari perut ke simpul 1/4 kan? Ini dari simpul ke perut 1/4 lagi. Perut ke simpul 1/4 lagi. Simpul ke perut di sini berarti 1/4 lagi. Berarti udah 4/4. 4/4 itu sama dengan lambda. Jadi L-nya sama dengan lambda. Paham ya? Nanti setiap kenaikan 1 kali nada dasar, dia ingat selalu dibuka dengan perut, tutup kembali dengan perut. Untuk nada berikutnya tambah simpul lagi, tambah perut 1 lagi, begitu seterusnya. Nah, apa pola gelombang yang terbentuk? Kalian ikuti aja ini. PS, PSP. Ya, PS. Kalau tadi nada dasar PSP. Nada atas ke 1 atau nada atas pertama, tambah S lagi, 1 tambah P lagi. Begitu seterusnya. Nah, sekarang persamaannya apa jadinya?
frekuensi nada atas pertama atau harmonik 2, ingat ya, nada dasar itu harmonik 1, nada atas pertama itu adalah harmonik 2. Berapa frekuensinya? Ingat, seperti yang udah Ibu jelaskan tadi, rumus umum dari frekuensi itu adalah F sama dengan V per lambda. Karena harmonik 2 berarti di sini Ibu kasih kode F2. Karena nada dasar harmonik 1, Ibu kasih kode F1. Nanti kalau ketemu di dalam buku fisika, ada juga yang melambangkan nada dasar tuh F0. Itu terserah kita, pemahaman kita aja. Ibu samakan dengan harmoniknya ini aja biar gampang mengingatnya. Jadi yang harus diingat, nada atas pertama itu adalah harmonik 2. Maka di sini Ibu tulis frekuensinya frekuensi kedua. Nah, F2 sama dengan V per lambda. Nah, berapa F2-nya? V diganti dengan L. Maka lambdanya sama, bukan V yang diganti dengan L, lambda. Lambdanya di sini kan sama dengan L, maka F2 sama dengan V per L. Itu untuk frekuensi nada atas pertama atau nada atas ke-1 atau nama lainnya adalah harmonik kedua. Nah, perhatikan gambar berikutnya. Ini di sini tertulis nada atas kedua. Nada atas kedua, pola gelombangnya seperti Ibu bilang tadi. Kalau nada atas pertama P, S, P, S, P. Tambah aja lagi dengan S. Pokoknya ditambah setengah-setengah lambda, itu intinya ya. Terus ini P, S, P, S, P, S, P. Ingat, buka dengan perut, tutup kembali dengan perut. Namanya aja pipa organa terbuka, kedua ujung-ujungnya itu adalah terbuka. Nah, pola yang terbentuk apa jadinya? Ya udah, kalian tulis saja itu. Cara menghitungnya gimana? Panjang pipa organa jarak P ke S ini seperempat. Ini seperempat. Kalian tambahkan aja. Jadi berapa perempat nih? 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4, 4 per 4, 5 per 4, 6 per 4. 6 per 4 kalau kita sederhanakan itu 3 per 2 lambda. Di sini seharusnya lambda 3 ya. Jadi panjang pipa organa ini adalah 3 per lambda. Maka lambdanya sama dengan ini dikali ke sini ya. 3 dikali lambda berarti 3 lambda sama dengan 2L. Lambda sama dengan berapa? Kan itu nanti. Kita jabarkan di sebelah sini aja. Maka frekuensi nada atas kedua atau harmonik 3 untuk pipa organa terbuka adalah F3 sama dengan V per lambda. Ini rumus umum. Ingat sama dengan tadi. Lambdanya kita ganti dengan ini. 2 per 3L. Maka F3 sama dengan lambda sama dengan 2 per 3L. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini matematikanya kan tinggal dikali aja 3-nya ke V ke atas. Kita lebih sederhanakan. Maka F3 sama dengan 3 dikali V berarti 3V per 2L. Nah, udah dapat ini F3-nya. Kalian bingung di sini mungkin, Bu, ini L-nya 3 per 2 lambda. Ini udah dapat tahu caranya dari mana? Dari jarak ini ke sini ya. Setiap satu ini 1 per 4. Nah, jumlahkan semua kan dapatnya 6 per 4. 6 per 4 kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Kali silangkan aja ini. 2 dikali L, 2L. Tinggal 3 lambda. Maka lambda sama dengan 2 per 3L. Maka di sini dapat F3-nya adalah 3V per 2L. Nah, dapat juga kita simpulkan seperti dawai kemarin. Ini sebetulnya nggak disimpulkan seperti ini juga nggak masalah. Cuma untuk memudahkan kalian nanti menyelesaikan persoalan-persoalan fisika yang berhubungan dengan pipa organa terbuka. Nah, kita simpulkan seperti ini. Oke ya, ini. F1 ini adalah harmonik 1 atau nada dasar. F2 itu adalah harmonik 2 atau nada atas ke-1 atau nada atas pertama. F3 itu adalah harmonik 3 atau nada atas ketiga. Di sini nih, F1-nya kan kita udah dapatkan tadi V per 2L. Sementara F2-nya tadi V per L. Dan F3-nya adalah 3V per 2L. Maka perbandingannya sama kayak Ibu menjelaskan dawai kemarin. Ini T ya. Terus samakan penyebutnya, ini 2L, ini L, ini 2L.
Berarti ini kan harus jadi 2L juga. Berarti dikalikan 2. Di atas kan jadi 2 jadinya. Ya, berarti 2V per 2L. Jadi kalau kita perbandingannya berarti di sini 1V, 2V, 3V. Maka perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 3. Maksudnya apa? Misalnya, jika diketahui frekuensi nada dasar sebuah pipa organa itu adalah 100 Hz, maka frekuensi nada atas pertamanya atau harmonik duanya tentu 2 dikali 100, berarti 200 Hz. Kalau ditanya nada harmonik ketiganya tentu 3 dikali 100, berarti 300 Hz. Begitu seterusnya. Jika ditanya frekuensi harmonik 6, berarti 600. Nah gitu ya, ini dibikin perbandingan ini untuk mempermudahkan kita nanti dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan pipa organa terbuka. Nah, itu permasalahan tentang pipa organa terbuka. Kalau ada nanti Ananda yang ragu, boleh nanti ditanya melalui GC boleh atau melalui WA. Oke ya. Oke. Itu untuk pipa organa terbuka. Sekarang kita lanjut ke pipa organa tertutup. Nah, apa sih beda pipa organa terbuka dan tertutup? Kalau pipa organa terbuka tadi adalah kolom udara berupa tabung kolom udara yang bisa menghasilkan bunyi. Contohnya tadi adalah seruling. Seruling itu kan ujung-ujungnya atas bawahnya itu kan terbuka. Nah, yang dikatakan dengan pipa organa tertutup itu adalah ujungnya itu satu terbuka, satu tertutup. Ingat ya, pipa organa tertutup itu satu terbuka, satu tertutup. Contohnya tadi seperti alat musik. Apa tadi itu yang bambu itu? Kulintang ya atau apa itu? Nah, satu terbuka, satu tertutup. Artinya apa? Satu nanti yang terbuka, dia yang terbentuk pertama itu yang terbuka itu pasti perut. Kalau dia yang tertutup, pasti yang terbentuk itu adalah simpul. Jadi gabungan antara ujung bebas dan ujung terikat. Ingat ya, kalau pipa organa terbuka, ujung-ujungnya terbuka. Sedangkan kalau pipa organa tertutup, ujungnya itu satu terbuka, satu tertutup. Nah, ininya Pak Ibu dulu ya. Perhatikan ini gambarnya untuk pipa organa tertutup. Ini pipa organa tertutup untuk nada dasar atau harmonik 1. Nah, ini yang Bu bilang tadi. Ujungnya itu satu terbuka, satu tertutup. Ini gambarnya jika digambarkan seperti ini. Nih, ini ibarat tabung. Nah, ini kan tertutup nih. Ini tertutup. Terus di ujung yang sini terbuka. Di sini terbentuk perut. Di sini terbentuk simpul. Nah, ini simpul, di sini simpul. Nah, di sini perut. Maka pola gelombangnya untuk harmoni pertama atau nada dasar itu adalah perut simpul. Berapa lambda ini dari perut ke simpul? Ingat, jarak antara setiap perut dan simpul atau setiap simpul dan perut itu pasti 1/4 lambda. Nah, kalau gitu di sini perut yang terbentuk baru simpul, berarti hanya PS itu polanya, maka untuk nada dasar atau harmonik 1 tentu L-nya hanya 1/4 lambda. Nah, di sini Bu tuliskan kalau L-nya itu hanya 1/4 lambda. Dari mana 1/4? Nah, ini perut. Dan terbentuk pertama itu perut karena ujungnya terbuka. Baru yang terbentuk berikutnya itu adalah simpul karena di sini ujungnya tertutup. Jadi L-nya sama dengan 1/4 lambda. Maka kalikan aja ini ke sini, 4 dikali L, 4L sama dengan lambda. Maka lambdanya adalah 4L. Ingat, L di sini adalah panjang pipa organa. Nah, Bu, kalau gitu frekuensinya berapa? Ya, sama kayak tadi. Kalian pakai rumus umum dari F itu adalah V per lambda. Sekarang lambdanya diganti dengan 4L. Masukkan. F1 sama dengan V per 4L. Itu nada dasar atau harmonik 1 untuk pipa organa tertutup. Ya, untuk pipa organa tertutup. Ingat, beda pipa organa terbuka dan tertutup.
Kalau terbuka, kedua ujungnya terbuka. Seperti ini. Ini kan lepas saja nih, terbuka nih. Di sini juga terbuka seperti itu. Contohnya seruling tadi. Kalau pipa organa tertutup, satu terbuka, satu tertutup seperti ini. Ya, itu. Sekarang, setelah nada dasar, apalagi untuk pipa organa tertutup? Nah, setelah nada dasar tentu sama. Nada atas pertama atau harmonik 2. Sama kayak tadi, kalian tinggal tambahkan polanya P, S. Kalau tadi nada dasar tuh P dan S aja. Buka lagi P tambah S lagi. Pokoknya selalu mulai dengan P, akhiri dengan S. Itu intinya ya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Ini harmonik nada atas pertama atau harmonik 2. Di sini tadi sampai sini kan nada dasar nih. Nada dasar nanti harus tutup kembali dengan simpul. Jadi di sini polanya P, S. Pokoknya yang gendut itu perut ya. Ini simpul. Ini amplitudenya maksimum, ini minimum. Oke. Di sini perut, simpul, perut, simpul. Maka perut, simpul, perut, simpul. Itu untuk harmonik kedua. Intinya apa? Harus buka dengan perut, tutup kembali dengan simpul. Nah, berapa L-nya? Berapa per 4 ini? 1/4, 2/4, 3/4. Maka L sama dengan 3/4 lambda. Maka kalikan ini ke sini seperti tadi. 4 dikali L, 4L sama dengan 3 lambda. Maka lambda berapa? Lambda tentu 4L per 3. Lambda sama dengan 4L per 3. Nah, sekarang F2-nya V per lambda. Ganti lambdanya itu 4L per 3. 4L per 3 ya. Tinggal kalikan aja ini ke atas. Berarti 3V per 4L. 3V per 4L. Kalau tadi yang nada dasar adalah V per 4L. Sekarang ini 3V per 4L. Itu untuk nada atas pertama atau harmonik kedua. Ya, sekarang nada atas kedua atau harmonik 3 atau harmoni 3. Ini kan, ini 1 nih nada dasar, tambah 1 lagi seperti ini. Ini nada atas ke-1. Ini tambah 1 lagi nada atas kedua. Polanya adalah perut, simpul, perut, simpul, perut, simpul. Berapa itu panjangnya? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4. Berarti kita dapatkan di sini L-nya sama dengan 5/4 lambda. Nah, 5/4 lambda, maka 4 dikali L sama dengan 5 lambda. Maka lambda sama dengan berapa? Lambda tentu 4L per 5. Lambda sama dengan 4L per 5. Sekarang kita cari frekuensinya. Frekuensi ketiganya sama dengan ini frekuensi harmonik 3 ya. Sama dengan V per lambda. Ganti lambdanya dengan 4L per 5. F3 sama dengan V per 4L per 5. Sama kayak tadi. 5 dikalikan ke atas ke V berarti 5V per 4L. Maka F3, nah ini Bu, harus ada yang diperbaiki. Di sini, ini F3 ya, bukan F2. F3. Ini juga F3. Nanti bikin ragu pula. Nah, F3 sama dengan 5V per 4L. F3 sama dengan 5V per 4L. Oke. Paham ya? Itu untuk pipa organa tertutup. Nah, sekarang kita simpulkan seperti tadi. Ini tadi udah dijelaskan harmonik 2. Ini Ibu perbaiki tadi ya. Nah, F3 adalah 5V per 4L ini. Sekarang kita simpulkan seperti pipa organa terbuka tadi. Kita bikin perbandingannya seperti tadi. Nah, maka F1 banding F2 banding F3 sama dengan. Nah, harmonik 1 tadi kita dapatnya V per 4L.
Harmonik 2, 3V per 4L. Harmonik 3, 5V per 4L. Kalau V di sini kan artinya 1V. Biasanya 1 di depan jarang ditulis, tapi kalian kan harus tahu kalau V itu sama artinya 1V. Maka perbandingannya adalah 1:3. Jadi perbandingan F1 banding F2 banding F3 untuk pipa organa tertutup adalah 1:3 banding 5. Artinya apa? Ini bilangan apa nih? Bilangan ganjil. Berarti F4 berarti tinggal 1, 3, 5, siap itu berapa lagi? 7, siap itu berapa lagi? 9. Jadi begitu seterusnya ya. Kalau ditanya apa rumus frekuensi nada dasar atau harmonik 1, jawabannya adalah V per 4L. F2 berarti 3V per 4L. F3 5V per 4L. F4 berarti 7V per 4L. Nah, begitu seterusnya. Jadi urutannya adalah bilangan ganjil. Itu ya. Berarti 1:3 banding 5 banding 7 banding 9 banding 11. Nah, begitu seterusnya. Penyebutnya semuanya adalah 4L. 1V per 4L, 3V per 4L, 5V per 4L, 7V per 4L, dan seterusnya. Nah, itu untuk pipa organa tertutup. Sekarang, contoh soal. Nih, contoh soal yang pertama. Nih, kita pahami soalnya dulu. Disediakan 2 pipa organa, yang satu terbuka dan yang lain tertutup. Jadi di sini ada 2 pipa organa, yang satu terbuka dan satu tertutup. Jadi pipa organa tertutup masing-masing dengan panjang yang sama, berarti L-nya sama. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, maka perbandingan frekuensi nada atas kedua pipa organa terbuka dengan frekuensi nada atas kedua pipa organa tertutup. Yang diminta adalah nada atas kedua itu berarti harmonik 3, berarti F3 banding F3. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan seperti ini? Jawab. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Sebelum menjawab, yang diminta di sini adalah perbandingan frekuensi nada atas kedua pipa organa terbuka dan tertutup. Tulis dulu. Terbuka banding tertutup. Nanti kalau kalian tulis dulu tertutup banding terbuka, akan menyalahi pertanyaannya ya. Salah hasilnya ya, terbalik nanti jadinya. Nah, yang ditanya itu adalah nada atas kedua. Nada atas kedua itu adalah harmonik 3. Harmonik 3 itu berarti F3 banding F3. Yang F3 ini untuk pipa organa terbuka, F3 ini adalah untuk pipa organa tertutup. Nah, untuk pipa organa terbuka, F3 tadi rumusnya apa? 3V per 2L. Kan berurutan aja kalau pipa organa terbuka. 1V per 2L, 2V per 2L, 3V per 2L, 4V per 2L, dan seterusnya. Kalau pipa organa tertutup tadi adalah bilangan ganjil. 1V per 4L, 3V per 4L, F3-nya tentu 5V per 4L. Nah, ini kan tandanya bagi nih. Kalau banding itu kan sama dengan bagi artinya. Tanda bagi itu Ibu ubah menjadi kali. 3V per 2L dikali. Ini 4 karena tandanya di sini kali. 4L per 5V. Dibalik ya. Dibalik seperti itu. Nah, kalau kita sederhanakan, apa? Kan tadi kecepatan rambat bunyi di udaranya sama. Sama-sama 340, berarti V di atas, V di bawah bisa dicoret. Panjang kedua pipa kan sama juga katanya, berarti L bisa dicoret, berarti tinggal angkanya aja. 3 dikali 4, 12. 2 dikali 5, 10. Sederhanakan, berarti perbandingannya adalah 6 banding 5. Perbandingan F3 untuk pipa organa terbuka dan F3 untuk pipa organa tertutup adalah 6 banding 5. Nah, itu contoh soal pertama. Jadi, sebelum menjawab soal itu pahami dulu soal dengan benar. Apa maksud soal, tuliskan dengan jelas. Ibu yakin Ananda tidak akan salah dalam mengerjakan soal. Nah, sekarang contoh soal yang kedua atau yang nomor 2. Nih. Pada suatu hari ketika laju rambat bunyi
340 meter per sekon. Frekuensi nada dasar, ingat ini ya, nada dasar suatu pipa organa tertutup, salah satu ujungnya adalah 170 Hz. Berarti ini pipa organanya tertutup. Jika nada atas pertama pipa organa ini panjang gelombangnya sama dengan nada atas keempat pipa organa terbuka. Ingat, yang sama adalah panjang pipa, yang sama di sini adalah panjang gelombang pipa organa tertutup dengan panjang gelombang pipa organa terbuka. Yang ditanya di sini, tentukan panjang pipa organa terbuka tersebut. Yang ditanya, berapa sih panjang pipa organa terbuka? Paham ya maksud soalnya? Sebuah pipa organa tertutup memiliki frekuensi nada dasarnya adalah 170 Hz atau harmonik 1. Berarti F1-nya di sini adalah 170 Hz. Yang ditanya, berapa sih panjang pipa organa terbuka? Nah, bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Kita bahas. Perhatikan. Diketahui di sini adalah V. Nah, diketahui di sini V sama dengan 340 meter per sekon. F1 itu berarti nada dasar ya, sama dengan 170 Hz. Itu untuk pipa organa tertutup. Nah, jelas-jelas menulis apa yang diketahui. Yang ditanya itu, pipa organa tertutup sama dengan pipa organa terbuka. Katanya apanya yang sama? Yang sama di sini adalah panjang gelombang sama dengan nada atas keempat pipa organa terbuka. Jadi pipa organa tertutup ini nada dasarnya sama dengan nada atas keempat pipa organa terbuka. Berarti lambda 2 sama dengan lambda 5. Di sini, jika nada atas pertama pipa organa ini, nada atas pertama pipa organa ini, berarti pipa organa tertutup tadi maksudnya ya. Nada atas pertama itu adalah lambda 2-nya. Nada atas keempat pipa organa terbuka itu adalah lambda 5-nya. Jadi lambda 2 sama dengan lambda 5. 2 untuk tertutup, 5 untuk terbuka. Apa rumus F? Rumus lambda untuk menghitungnya. Tadi kalau rumus F sama dengan V per lambda, maka rumus lambda V per F. Kan gitu ya. V per F2 sama dengan V per F5. Paham ini maksudnya? Kalau F sama dengan V per lambda, maka lambda sama dengan V per F. Yang sama di sini adalah lambdanya. Ya, rumus lambdanya yang kita tulis. V per F2 sama dengan V per F5. V-nya kan 340. Ya. V-nya adalah 340. Ini kan ada frekuensi harmonik 2. Frekuensi harmonik 1 tadi adalah 170. Kan perbandingannya tadi untuk pipa organa tertutup adalah, salah Ibu ya. Perbandingannya ada, ini pipa organa tertutup ya. Pipa organa tertutup berarti ini 1:3:5. Berarti di sini 3 ya. Ini yang kedua kan. Ini tertutup banding terbuka. Nah, di sini Ibu perbaiki. Tertutup berarti di sini 3 ya. Kan 1 nada dasarnya adalah 170. Berarti nada yang keduanya kan 1:3, berarti ini 3 dikali 170. Nah, 3 dikali 170. Ini untuk V-nya, F5-nya V9V per 4L. Kalau kan 1:3:5. Oh, ini terbuka ya. Oh, Ibu terbalik nih masukkan nih. Berarti ini terbuka V per F5. Berarti di sini juga Ibu perbaiki. 1:2:3:4:5. Berarti di sini 5V per 2L. Kita perbaiki ya. Di sini 5V per 2L. Nah, baru kita kali silangkan. Ini VV di atas ini di bawah habis ya. Ini L di sini. Ini tinggal berapa ini? Ini
kali ke atas. Gitu ya. Ini bukan 4L lagi di sini nih. Ini 2L per 5. 2L per 5. Nah, di sini jadi berapa? 340. Berarti di sini 1/3. 3 dikali 170. Berapa itu? Ini 170 dibagi ini 2. Di sini ini 340, ini 170, ini 2, ini 1. Berarti 2/3 ya. Ya. Berarti di sini adalah di sini 2/3. 2/3 sama dengan 2L per 5. Tinggal kali silang. Berarti di sini 2 dikali 5, 10. 2 dikali 5, 10. Sama dengan 3 dikali 2. Ini Ibu kalikan ini 2 dikali 5, 10. 3 dikali 2L. Berarti di sini 6L. 6L. Maka L berapa? Maka L sama dengan di sini L sama dengan 10/6. 10/6 L sama dengan 10 dibagi 6. Nah, berapa 10/6? Berapa 10/6? 2,66 ya. 10 dibagi berapa meter itu? Jadi dapatnya adalah 10/6 meter. Ibu ulangi. Di sini, karena Ibu banyak perbaiki tadi, Ibu save dulu. Oke ya. Nah, diketahui V-nya adalah 300. Ini untuk pipa organa tertutup ya. Ini nada dasar pipa organa tertutup frekuensinya adalah 170 Hz. Yang diminta adalah tentukan panjang pipa organa terbuka. Jika nada atas pertama pipa organa ini panjangnya, pipa organa ini berarti pipa tertutup di sini maksudnya ya. Panjangnya panjang gelombangnya sama dengan nada atas keempat pipa organa terbuka. Berarti lambda 2 sama dengan lambda 5. V per F2 sama dengan V per F5. Ini untuk tertutup, ini untuk terbuka. V-nya 340. Di sini 3 dikali 170. 170 nada dasar. Karena perbandingannya adalah 1/3. Nada atas keduanya adalah, nada atas pertamanya adalah 3 dikali 170. Ini V per, karena terbuka yang kelima itu berarti 5V per 2L. Ini V-nya Ibu coret aja, ini kali ke atas berarti 2L per 5, ini 2/10. Dapatnya adalah L-nya 10/6 meter. Itu ya, itu contoh soal kedua. Nah, contoh soal kedua tadi ada yang kita perbaiki. Ibu dulukan yang terbuka tadi pemasannya. Nah, seperti itu ya. Maka dapat L-nya adalah 10/6 meter. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Tugas. Nah, tugas yang pertama
Sebuah pipa mempunyai panjang, nah di sini nggak disebutkan nih terbuka apa tertutup pipanya ini. Sebuah pipa mempunyai panjang 50 cm dan pipa tersebut akan difungsikan menjadi pipa organa terbuka dan tertutup. Jadi pipa tersebut akan difungsikan menjadi organa terbuka dan tertutup. Jika laju bunyi di udara 320 meter per sekon, tentukanlah frekuensi nada dasar untuk pipa organa terbuka dan tertutup dan terbuka tersebut. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, pipa organa tertutup A dan pipa organa terbuka B. Jadi pipa organa tertutup itu pipa A, pipa organa terbuka itu pipa B mempunyai panjang yang sama. Tentukan perbandingan frekuensi harmonik keempat. Ingat harmonik keempat berarti F5 atau nada atas ketiga. Harmonik keempat berarti F4 ya, nada atas ketiga. Antara pipa organa A dan pipa organa B. Ingat, pipa organa A terbuka, pipa organa B adalah pipa organa tertutup. Kalian diminta membuat perbandingan frekuensi seperti yang Ibu contohkan tadi. Soal nomor 3. Nah, ini untuk mengingatkan pelajaran yang sebelumnya. Kalau tadi antara pipa organa terbuka dan tertutup, sekarang pipa organa terbuka, panjangnya 25 cm, menghasilkan frekuensi nada dasar sama dengan frekuensi yang dihasilkan oleh dawai. Ini antara terbuka dengan dawai yang panjangnya adalah 150 cm. 150 cm panjang dawainya. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, berarti ini untuk pipa organa terbuka. Dan cepat rambat gelombang pada dawai adalah 510. Ini cepat rambat gelombang pada dawai. Tentukan nada yang dihasilkan oleh dawai tersebut. Maksudnya nada di sini adalah apakah nada dasar, nada atas pertama, atau nada atas kedua. Mudah-mudahan Ananda semua bisa memahami pembelajaran hari ini. Untuk lebih jelasnya lagi, diulang lagi, simak videonya, catat kesimpulan-kesimpulan yang bisa Ananda tarik dari video tersebut. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan tugas dengan benar, Tetap semangat walaupun kondisi kita tidak bertatap muka secara langsung. Oke, Ibu sudahi untuk pembelajaran hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.